Oksigen alam kali ya. Mending kagak usah kalau kayak gini mah. Halo guys, assalamualaikum dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Astaga guys, sudah lama banget aku nggak bikin video nih. Udah 1 bulan lebih kayaknya nggak ada bikin video lagi. Ada yang kangen nggak sama aku? Ada deh, kangen aja, ayolah kangen. Jadi kemarin itu bener-bener kayak lagi sibuk banget gitu loh guys. Jadi nggak bisa bikin video. Ya, jadi hari ini aku memutuskan untuk membuat video kembali. Hore, semoga yang nonton masih ada ya, gak sepi kayak di awal lagi. Gak apa-apa deh, viewers sedikit, subscriber masih dikit, kita tetap semangat aja bikin video. Semoga video yang aku buat itu bisa menghibur atau bahkan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang video-video ataupun foto dari sinetron-sinetron Indonesia yang sering banget muncul di Instagram yang bikin ngakak. Dan sesuai dengan judulnya, nanti bakalan aku kasih edukasi sedikit di tengah-tengah pembahasan atau reaction kita terhadap video atau foto yang nanti bakal kita lihat. Jadi jangan di skip ya videonya, tonton sampai selesai. Langsung aja ke cuplikan video yang pertama. Pakai handphone aja ya guys, ngerekamnya juga pakai handphone. Gak ada laptop, gak ada kamera, ya udah YouTuber low budget. Ya, kita masuk ke video yang pertama. Oke. Oh, di RJP nih ceritanya nih. Iya. Muka dokternya serius banget. Wah. Oke. Ini dibawa kemana itu? Posisinya enak banget ya. Buat kalian yang belum ngerti, kita baca komentar netizen aja ya. Itu CPR gaya Giselle kah? Ingin adegan di drakor Descendant of the Sun kayaknya, tapi dorongannya kurang kenceng. Terus ini nih bikin ngakak banget nih. Posisi wanita di atas itu sangat berpengaruh kepada pacu jantung si pasien. Semakin si penolong menggoyangkan badannya di atas, semakin terpacu adrenalin si pasien. Maka dari itu, CPR seperti itu nggak masalah karena sudah ada teknik tambahan yaitu woman on top. Gila sih, ini parah ini komenannya. Jadi guys, RJP atau CPR itu nggak bisa sembarangan dilakukan. Ada tahap-tahapnya dan yang melakukan pun harus sudah memang mengikuti pelatihan tertentu. Nah, untuk RJP atau CPR itu sendiri itu diberikan kepada pasien yang memang henti napas ataupun henti jantung. Untuk mengetahuinya pun nggak sembarangan. Aku nggak akan ngebahas sedetail mungkin di sini ya, sedikit aja. Yang jelas, CPR atau RJP itu dilakukan pada pasien yang benar-benar henti napas dan henti jantung. Nah, apa sih salahnya dari video ini tadi? Bisa kita lihat di video ini, posisi dokter yang menolongnya atau yang melakukan CPR itu, tuh kelihatan ya, yang menolong itu posisinya ada di tepat di atas pasien. Sedangkan prinsip dari CPR ataupun RJP itu sendiri, posisi kita sebagai penolong itu berada di samping pasien. Untuk apa? Untuk mempermudah kita melakukan pijat jantung terhadap pasien yang memerlukan. Kalau dari depan itu posisinya nggak enak. Ya jadinya kayak woman on top, makanya harus di samping. Apalagi kalau pasiennya cowok yang nolong cewek atau sebaliknya kan nggak enak, di samping ya, di samping bukan di depan apalagi di atasnya. Kemudian yang salah lagi dari video ini, kita lihat si dokter asal teken, mukanya aja sampai kayak lemes. Itu neken atau apa? RJP atau CPR itu sendiri punya tahap atau prinsipnya sendiri guys, punya aturannya sendiri. Untuk kualitas dari CPR atau RJP itu sendiri,
Kedalaman saat melakukan pijat jantung itu harus sekitar 5-6 cm. Kemudian kecepatan dalam pemijatan jantung atau RJP itu sendiri itu adalah 100-120 kali per menit. Enggak asal tekan, enggak asal yang nyut 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 kayak si dokter itu tadi, enggak. Lalu sampai kapan Mel dia harus ditekan-tekan atau di RJP itu? Dalam RJP atau CPR itu ada sebutannya siklus, di mana saat melakukan RJP itu maksimal itu 30 kali. Jadi dihitung gitu loh guys. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 30. Saat sudah dihitungan 30 itu diberi napas buatan melalui mouth to mouth atau memakai perantara barier. Yang aku jelaskan tadi itu masih memakai algoritma AHA 2015 ya, atau American Heart Association. Nah, ini ada lagi nih yang terbaru, AHA 2020. Di situ lebih detail penjelasannya tentang CPR untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah 30 kali itu diberi napas buatan. Nah, sedangkan kalau COVID-19 kan nggak mungkin tuh kita ngasih napas buatan ke pasiennya. Jadinya dia ada proses atau tahap lainnya lagi dikhususkan untuk penderita COVID-19. Jadi gitu ya guys, sedikit koreksi untuk sinetron tadi. Itu nggak bener ya, posisinya dari kayak gitu nggak bener. Bener aja dihujat orang, dihujat netizen, itu woman on top. Memang kayak woman on top sih posisinya, karena memang bener-bener salah. Terus juga nih, kelupaan aku, untuk oksigennya. Kalau memang pasien ini henti jantung atau henti napas sampai dilakukan RJP atau CPR, dia nggak mungkin cuma pakai masker simple mask. Kekuatan dari simple mask sendiri ini kecil. Sedangkan kalau orang yang henti napas ataupun henti jantung, itu memerlukan bantuan oksigen yang besar. Dan biasanya, kalau untuk yang henti jantung atau henti napas itu memakai amubek, oksigen yang besar kayak gitu. Bahkan misalkan dia ada sumbatan di jalan nafasnya, dia akan dilakukan intubasi untuk memberikan atau menolong jalan nafasnya itu tadi dan diberikan bantuan nafas kayak gitu loh guys. Aduh, ngerti nggak sih? Ngerti ya? Next. Selanjutnya, wah ada foto nih, ada foto tentang penggunaan oksigen. Rata-rata ya kayaknya di sinetron-sinetron kita Indonesia ini yang bikin ngakak itu pasti selalu tentang oksigen. Ini kok nggak tahu lagi nih mau ngomong apa, sutradaranya sama orang-orang di sekitarnya itu gimana gitu loh. Mereka nggak searching dulu atau mereka nggak nanya dulu gitu ke tenaga medis gimana cara penggunaan masker oksigen itu yang benar kayak gitu loh. Ini ya kali maskernya kebalik, gimana sih? Gimana mau dapat oksigen yang benar kalau makainya aja kebalik? Aduh. Nah, sedikit informasi tentang oksigen. Jadi selang-selang oksigen itu terdiri dari beberapa macam guys. Yang pertama ada namanya oksigen nasal kanul atau yang bentuknya selang gitu. Ada kan yang dicolokin ke hidung langsung, itu namanya nasal kanul. Oksigen nasal kanul ini dia memiliki konsentrasi paling rendah dibandingkan selang-selang oksigen yang lainnya atau masker-masker oksigen yang lainnya. Konsentrasi yang diberikan oleh nasal kanul itu hanya sekitar 20-40% untuk tubuh kita. Dan laju aliran dari oksigen nasal kanul ini maksimal 6 liter aja guys. Jadi kan kalau misalkan kita masang oksigen tuh ada yang namanya regulator. Di regulator itu kan ada tuh angka-angkanya tuh 1-15, itu menunjukkan literan dari kekuatan jalannya oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk si nasal kanul ini dia cuman bisa maksimal sampai 6 liter aja nih kekuatannya. Karena konsentrasinya tadi masuknya ke dalam tubuh kita itu hanya sekitar 20-40% saja. Selanjutnya ada yang namanya simple mask, kayak yang di foto tadi tuh, atau simple masker. Makainya itu nggak kayak gitu ya, yang corongnya itu di bawah, bukan di atas. Untuk simple mask ini sendiri, konsentrasi yang diberikan untuk tubuh kita itu sekitar 40 sampai dengan 60%. Dengan maksimal tekanan itu 5-8 liter guys untuk simple mask ini. Jadi sedikit lebih tinggi daripada si nasal kanul tadi. Kalau misalkan pasiennya nggak cukup nih, masih sesak banget dengan nasal kanul, bisa diganti dengan simple mask karena dia lebih besar sedikit dibandingkan si nasal kanul. Kemudian ada lagi yang namanya rebreathing mask atau masker rebreathing.
Kekuatan dari masker rebreathing ini, konsentrasinya yang akan masuk ke tubuh kita itu sekitar 60 sampai dengan 80%. Cukup besar untuk tubuh kita. Kemudian juga lajunya itu sekitar 8 sampai 12 liter mampunya. Dan dia punya kantung gitu guys. Nah, kantungnya ini akan mengembang dengan baik saat kita melakukan tarik napas atau pengeluaran napas. Oksigennya itu masuk ke dalam tubuh kita itu maksimal. Cuman minusnya kalau yang rebreathing mask ini dia nggak punya katup. Jadi saat kita tarik nafas maupun saat kita mengeluarkan nafas itu udaranya kecampur gitu loh guys. Jadi CO2 itu, karbon dioksida itu juga masuk lagi ke dalam tubuh kita. Itu minusnya nih untuk rebreathing mask. Cuman kekuatannya ya lumayan besar. Nah, yang terakhir ada nih namanya NRM atau non rebreathing mask. Ini sama bentuknya kayak isi rebreathing mask, cuman lebih gede lagi kekuatannya. Ini bisa mengantarkan oksigen ke dalam tubuh kita itu sekitar 80 sampai dengan 100%. Dengan kekuatan atau laju liternya itu 10 sampai 15 liter, maksimal banget nih non rebreathing mask ini. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang benar-benar sesak napas banget, yang saturasi oksigennya itu di bawah 90 atau sudah di bawah 94-93, itu biasanya juga udah pakai NRM nih biar dia dapat oksigennya itu secara maksimal. Nah, bagusnya si NRM ini dia punya katup di kanan kirinya. Jadi katupnya itu berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida saat kita melakukan ekspirasi, saat kita menghembuskan napas. Jadi karbon dioksidanya keluar melalui katup yang ada di maskernya ini tadi. Nah, itu sedikit ya info tentang oksigen. Kok bikin sinetron itu kayak asal-asalan? Coba dong kalau misalkan bikin sinetron itu yang bener, apalagi kalau ada tenaga-tenaga medis kayak gitu yang bener. Malu-maluin aja. Ini lagi. Ya ampun. Oksigennya oksigen alami kayaknya guys. Coba dilihat di fotonya. Itu dicolokin kemana? Nggak ada tabung oksigennya. Cuma dicolok ke hidung. Bawahnya nggak ada. Oksigen alam kali ya. Mending kagak usah kalau kayak gini mah. Ya ampun. Next. Ini kenapa nih emaknya nih kritis? Mah, kenapa lu mah? Panik dia, panik. Ambil apa tuh? Dipasangin oximetri, oke. Nyetin kadar oksigennya, sesak napas. Hah? Sampai. Ulang. Gokil nih, hebat nih. Alat baru kayaknya ya. Di mana nih bisa beli alat begini nih? Tahu nggak? Komen di bawah kalau tahu nih alat apaan ya. Ya, kenapa? Kadar gulanya nggak sampai 90%. Mbak cantik-cantik kok bego. Oke guys, jadi alat yang digunakan di jari itu tadi namanya oximeter atau oximetry. Itu fungsinya untuk mengukur kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita, bukan kadar gula. Kadar gula itu diukur dengan pengambilan darah di jari ataupun pengambilan sampel darah langsung di pergelangan ini. Ini apa namanya? Lipetan. Di sini. Tapi biasanya kita kalau misalkan di ruangan itu cuma yang di jari karena ada alatnya. Alat yang kecil itu diambil, dicuk kayak gitu, keluarin darah, masukin ke dalam alatnya, itu keluar kadar gulanya. Nah, gula darah itu terbagi lagi nih, nanti ada pemeriksaan yang namanya gula darah sewaktu. Itu kalau misalkan yang dia habis makan atau sebelum makan. Ada juga yang namanya gula darah puasa. Itu diperiksanya dia harus puasa dulu berapa jam kayak gitu, baru nanti diperiksa. Setelah itu dia makan, habis itu puasa lagi 2 jam, baru diperiksa lagi. Itu sepaket biasanya tuh gula darah puasa plus 2 jam PP, diulang lagi setelah 2 jam puasa kayak gitu, melihat kadar gulanya. Ada ukurannya sendiri tuh untuk gula darah sewaktu berapa, gula darah puasa berapa, kayak gitu tuh ada ukurannya tersendiri. Yang jelas bukan 80% ya. Di alat itu memang tulisannya 80% sampai dengan 100% dan di bawah-bawah pokoknya persen-persenan karena itu mengukur saturasi oksigen dalam tubuh kita. Normal saturasi oksigen tubuh kita itu adalah di atas 95%. Nah, itu normal. Kalau di bawah 95% pasiennya udah pasti sesak, susah napas.
Ya kayak si pasien ini tadi, dia memang mungkin sesak napas, udah nggak sadarkan diri, susah napas, jadi kadar oksigennya itu rendah. Bukan gula darah ya sayang ya. Tapi kalau ada memang alat yang pengukur gula darah baru yang cuman dijepitin kayak gitu udah bisa mendeteksi gula darah, coba komen di bawah atau DM Instagram aku, nanti aku beli buat di ruangan, lumayan untuk mempermudah pekerjaan para perawat ya. Jadi nggak ditusuk-tusuk lagi si pasien, kasihan juga pasien ditusuk-tusuk terus ya. Komen di bawah kalau memang ada alat kayak gitu, mau aku beli mah 10. Oke guys, sekian dulu deh videoku kali ini. Sorry banget nih nggak bisa aku jelasin secara detail, karena kalau misalkan aku jelasin secara detail nih videonya bakal panjang banget durasinya. Aku nggak mau panjang-panjang, karena yang nggak panjang aja sedikit nonton, apalagi kalau kepanjangan bakalan gak ada yang nonton guys. Nanti mungkin di next video nih bakalan ada nih video yang lebih detail lagi untuk salah satu dari teori yang sudah aku jelaskan sedikit tadi. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dimengerti ya guys sama kalian, dan semoga aja penyampaian aku ini nggak salah dan nggak keluar dari teori, karena kalau misalkan salah dan keluar dari teori bakalan diomelin sama dosen gue nanti. Bakalan kena komen nih gue nih nanti. Bu, nanti kalau ada yang nonton misalkan saya salah, di chat aja ya Bu, jangan di komen di sini. Nanti ketahuan saya. Oke, coba komen di bawah dong, menurut kalian video yang mana yang paling bikin ngakak dan bikin kalian emosi dengan kekonyolan-kekonyolannya itu. Beneran deh, nonton-nonton kayak begini nih berasa jadi kayak gagal kuliah gitu. Dia gampang banget tuh bikin hal-hal yang konyol gitu. Buat yang bikin sinetron atau drama atau FTV dan sebagainya itu, tolong dong kalau misalkan ada tindakan medis gitu, konsultasi dulu sama dokter, konsultasi dulu sama tenaga medis terdekat, gimana cara pakai alatnya, gimana cara penyampaiannya, biar nggak malu-maluin gitu loh. Kali aja nih ada yang punya teman sutradara, produser dan sebagainya, bilangin ya. Dari Memel gitu, tanya dulu. Kalau misalkan sudah tanya, berarti dokternya tuh yang harus dipertanyakan, dapat teori dari mana sampai salah-salah kayak begitu tuh, lucu jadinya. Ya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel aku, klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Jangan pelit-pelit sama tombol like, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan pastikan kalian untuk menonton video aku lagi di next episode ya. See you di next video. Bye-bye, sehat selalu.